Terlihat, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana tryout 3-nya? Mudah? Kalau dilihat lebih mudah ya dari tryout sebelumnya. Piye? Ora nyambung? Pindah kantor kok piye iki? Halo anak-anak. Lagi? Oke, halo anak-anak. Sebelum pembahasan, halo. Sebelum pembahasan hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama agar diberi kemudahan dan ilmu yang didapat hari ini insya Allah bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nomor 1. Penjumlahan pengurangan bilangan cacah. Ini namanya bilangan cacah ya. Bilangan positif semua ini. Nah, pengurangan penjumlahan yang di depan tanda kurang, maka selesaikan dulu, dikurangi dulu. 40.062 dikurangi 16.797. Ingat dalam pengurangan, kalau mengurangi, jika angka ini tidak bisa dikurangi dengan 7, maka dia minta ke depannya. 2 kurangi 7 nggak bisa, minta 1, 12 kurangi 7, 5, ini tinggal 5, 5 dikurangi 9. Tidak bisa, minta ke depannya, ternyata dia 0, tidak punya. Terus minta ke depannya lagi, juga 0. Minta lagi ke depannya. Nah, diminta tinggal 3. Masuk ke sini jadi 10. Karena tadi mau diminta jadi tinggal 9. Masuk ke sini jadi 10. Diminta tadi tinggal 9. Masuk ke sini jadi 15. 15 kurangi 9, 6. 9 kurangi 7, 2. 9 kurangi 6, 3. 3 kurangi 1, 2. Baru hasilnya dijumlahkan. Nah, ketika menjumlahkan, jangan lupa kalau ada yang disimpan. Nanti hasilnya supaya tidak lupa, kalian sisipkan. Di atas sini boleh atau di tengah sini ya. Nggak usah pindah ke sana-sana, nanti nggak lupa. 5 tambah 8, 13, simpan 1. Di sini bisa, di sini juga bisa. 1 tambah 6 tambah 8, 15, simpan 1 lagi. 10, simpan 1 lagi. 13, simpan 1 lagi, 3. Jawabannya adalah B. Nah, ini hati-hati. Pastikan penyusunan angkanya betul ya. Ini pengecoh. 5-nya dengan 0-nya ini ditukar tempatnya. Nomor 2. Operasi hitung campur bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada positif, ada negatif, dan 0. Ada kurang, ada bagi, ada kali. Yang diselesaikan mana dulu? Iya, bagi dan kali. Bagi dan kali ini memiliki kedudukan yang sama kuat. Ini bisa dikurung, diselesaikan dahulu. Negatif 1032 dikurangi 756 dibagi 6 kali negatif 2. Negatif 1032 ini belum dikerjakan, diturunkan. Nah, makanya menulisnya seperti ini. Ke bawah, tidak di sampingnya, sama dengan ke samping-samping terus itu. 1, kalian mengerjakannya pusing. 2, yang ngoreksi juga jadi pusing ya.
Jadi diturunkan ke bawahnya. Kurang, ini belum dikerjakan, diturunkan. Bagi. 756 dibagi 6. 126. Dikali, nah kalinya diturunkan negatif 2. Yang ini ada tinggal kurang dan kali. Menang kalinya, maka kalinya diselesaikan dulu. 126 dikali negatif 2, hasilnya 252. Ini harusnya negatif ya, negatif. Nah, harusnya negatif 1032 dikurangi negatif 252. Karena min dengan negatif itu berdekatan, maka tandanya berubah menjadi tanda tambah. Jadi negatif 1032 ditambah 252. Positif dengan negatif dikurangkan, tandanya ikut yang besar. Yang besar negatif, berarti ini negatif. Jawabannya D. Nomor 3. Bu Hartina membeli telur 3 kotak. Harga telur tiap kotak 360.000. Telur tersebut habis dijual. Bu Hartina menerima uang hasil penjualannya 1.260.000. Keuntungan penjualan telur tiap kotak adalah titik-titik. Keuntungan, namanya keuntungan berarti kelebihan dari harga pembeliannya ya. Nah, harga belinya 3 kotak kali setiap kotaknya 360.000, 1.080.000. Mencari keuntungannya adalah harga jual dikurangi harga pembelian. Ini kelebihannya. Nah, ini keuntungannya 180.000. Itu 3 kotak. Karena yang ditanyakan tiap kotak, maka dibagi 3. Jadi satu kotaknya adalah 60.000. Nomor 4. Operasi hitung campur bilangan pangkat 2, pangkat 3, akar pangkat 2, dan akar pangkat 3. 21 sinyal. Iki nek diteruskan kok orang nyambung ya? Berarti menunggu. Kayaknya wis direkam kok iki wong wis tinggal pakai niki. Sudah nyambung? Oke. Maaf ya, sinyalnya itu putus nyambung. 21 pangkat 3 ditambah akar pangkat 2. Karena tidak ada tandanya, berarti akar pangkat 2. 3.969 bagi 3 pangkat 2. Yang ini kita cari dulu. 21 pangkat 3 berarti 21 kali 21 kali 21. Bukan 21 pangkat 3 ya. Kali 3 tambah akar pangkat 2 dari 3.969. Pisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2, tarik garis. Kemudian 9. 9 itu temannya berapa? 3 dan 7. Nah, kemudian akar pangkat 2 kurang dari 39. Hasilnya ada 63. Antara 63 dengan 67 ya. Nah, yang tepat 63. Bagi 3 pangkat 2, 9. 3 kali 3. Iki sinyalnya biar tuh. Oh, udah. Nah, kalau sudah, kita lihat tandanya. Ini tambah, ini bagi. Yang diselesaikan dulu adalah yang bagi. Pembagian 63 bagi 9, 7. Nah, hasilnya baru ditambahkan dengan 9.261.
Jawabannya A. Nomor 5. Bentuk faktorisasi KPK dari 48, 54, dan 63 adalah titik-titik. KPK. Kemarin masih ingat waktu konsultasi? Mencari KPK itu dibagi dengan bilangan prima dari yang terkecil. 48, terkecilnya ini bilangan genap bisa bagi 2. Hasilnya 24, 54 bagi 2, 27. 63 nggak bisa dibagi, maka tetap 63. Masih ada yang genap, bagi 2 lagi, 12, 27 bagi 2 tidak bisa, tetap. 63 bagi 2, 63, tetap. Masih genap, bagi 2 lagi, 6, tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena ini bilangan ganjil, jadi tidak bisa dibagi, maka angkanya tetap. 6, masih bilangan genap, bagi 2 lagi, 3. Ini tetap, ini tetap. Nah, 3 ini sudah bilangan ganjil, nggak bisa bagi 2, berarti sudah selesai, tinggal bagi bilangan prima berikutnya. Bagi 3, 1. Bagi 3, 9. Bagi 3, 21. Bagi 3, nah, 3 bagi 3, 7. Ini masih 1, tetap 1 terus ya. Bagi 3, 1. Bagi 7, 1. Bagi 7. Sampai yang bawah ini adalah 1 semua. Berapa faktorisasinya? Bentuk perkalian bilangan primanya. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 3-nya 1, 2, 3. 3 pangkat 3 kali 7. Jawabannya D. Lanjut nomor 6. Bu Yani mempunyai mangga 42, 84 manggis, 105 apel. Buah-buah tersebut dikemas sebanyak-banyaknya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Berarti pakai FPB. Setiap kemasan dimasukkan ke dalam satu keranjang buah. Persediaan keranjang buah ada 12. Kekurangan keranjang buah yang diperlukan Bu Yani adalah titik-titik. Kita cari berapa sih banyak keranjang, berapa banyak kemasan yang perlu dibuat. 42 mangga, 84 manggis, 105 apel. Dibagi dengan bilangan prima yang sama-sama bisa membagi ketiga bilangan ini. Bagi 2 ini bisa, tapi ini nggak bisa. Berarti jangan bagi 2. Bagi 3, kita lihat. Kalau bisa bagi 3. 42 bagi 3, 14. 84 bagi 3, 28. 105 bagi 3, 35. Nah, bagi 3 udah nggak bisa bagi. Berikutnya, 5 nggak bisa. Bagi 7. 14 bagi 7, 2. 28 bagi 7, 4. 35 bagi 7, 5. Ini sudah bilangan prima, ini sudah bilangan prima. Sudah, berarti ini sudah stop. Yang ditanyakan apanya? Keranjangnya. Keranjangnya berarti yang mana? Ini KPK-nya. KPK, maaf, FPB-nya. Berapa keranjang yang diperlukan? 3 kali 7. 21 buah. Sudah ada 12. Berarti 21 kok mandek-mandek. Tes. Oke. Sudah ada 12, yang dibutuhkan 21 keranjang, berarti 21 dikurangi 12, 9 keranjang. Jawabannya B.
Nomor 7. Urutan bilangan pecahan dari yang terkecil. Syarat untuk mengurutkan pecahan yang bentuknya berbeda ini adalah diubah ke dalam pecahan desimal. Gimana desimalnya? Ini menggunakan porogapet. 9/5. 9 bagi 5. 1,8. 7 bagi 4. 1,75. Ini tetap. Ini persen, berarti geser 2 angka. 167 geser 2 angka, 1,67. 1 tetap 1, 5 bagi 8, 625. Nah, diambil 3 bilangan di belakang koma, ini cuma 1 tambahin 00, tambahin 0. Gitu ya. Satunya ini sama semua. Berarti abaikan yang 1, karena sama semua di depan 1. Dari yang terkecil, 800, 750, 675, 670, 625. Yang paling kecil mana? Ini 1, 2, 3, ini 4. Yang terakhir 1,8. Ya. Kenapa? Ngelek-ngelek gimana? Sembuh. Bentar ya. Ngelek lagi ya? Lagi ngasih. Oh. Nanti konekin channel. Nulis kok. Mau ngambilnya isi Barbersari. Oh. Oh, istakandani. Nek macet-macet. Sini kan. Terus. Sudah? Mau kita mau macet-macet ya. Nomor berapa tadi? Ini ya. Yang terbesar ini. Jawabannya adalah D. Nomor 8. Perkalian dan pembagian bilangan pecahan campuran. Bentuk pecahan ya. Ini ada pecahan campuran, pecahan biasa. Syaratnya semua diubah ke dalam pecahan biasa. Kita tulis ulang dulu. Ini pecahan biasanya menjadi kali tambah 10/4. Masih kali 3/8 tetap. 2 kali 5 tambah 2, 12/5 bagi tetap 25/2. Nah, yang bagi ini diselesaikan dengan kali balik, baru dibalik. 10/4 tetap, 3/8 kali 12/5 tetap, baginya menjadi kali, ini dibalik, 12/25. Silakan dipasangkan atas bawah. Ini 12 sama, tapi karena sama-sama di atas, hati-hati, jangan asal coret ya. 10 dengan 5, 12 dengan 8, bisa, tunggu. Ini 12 ini dengan 4. Nah, kalau sudah, tinggal angka-angka yang tersisa itu dikalikan. 3 kali 3 kali 3, 27/25. Karena atas lebih besar, maka menjadi pecahan campuran. 27 bagi 25 dapatnya 1, sisanya 2. Nomor 9. Paman mempunyai kebun seluas 3,5 hektar. Sebanyak 20% dari luas kebun ditanami kacang. Selebihnya ditanami jagung dan kedelai. Hasil panen jagung rata-rata 3,2 ton setiap hektar. Hasil panen jagung seluruhnya 4/5 ton. Luas kebun yang ditanami kedelai adalah, untuk mengetahui luas yang ditanami kedelai, berarti kita harus tahu yang ditanami kacang dan juga jagung. Luas kebunnya 3,5 hektar.
20% ini ditanami kacang, berarti kacang 20%, 20/100 kali 3,5. 0,7 hektar. Selebihnya ditanami jagung dan kacang. Nah, yang jagung diketahui hasil panen jagung rata-rata 3,2 ton setiap hektar. Berarti ada berapa hektar yang ditanam jagung? Jika seluruhnya adalah 4/5. Ini luas tanah dikali hasil panen per hektarnya rata-rata 3,2. Ada hasilnya, ini keseluruhannya. Berarti berapa kali 3,2 sama dengan 4/5. Luasnya adalah hasil panen seluruhnya dibagi rata-ratanya. 4/5 dibagi 3,2. Pecahannya diubah ke dalam pecahan biasa. Kemudian pembagian diselesaikan dengan kali balik. Nah, ini main coret 24 dengan 32 bagi 8, 3 bagi 8, 4. 10 dengan 2, 5, 2. Ini 1. 6/4 hektar. Ini yang ditanam jagung. Nah, sisanya ditanam kedelai. Kedelainya berapa? Luas seluruhnya 3,5 hektar, dikurangi yang ditanami kacang. Tadi yang 20% ini, kemudian yang ditanami jagung. Nah, sisanya adalah 1,3 hektar. Jawabannya D. Ini agak ribet ya. Dipahami betul-betul soalnya. Nomor 10. Harga seekor ayam potong 5/7 harga seekor bebek. Sedangkan harga seekor bebek 2/3 harga seekor kalkun. Nah, ini berarti menggunakan apa? Perbandingan halilintar ya, petir. Selisih harga seekor ayam potong dengan seekor bebek adalah 40.000. Budani membeli 2 ekor kalkun. Uang yang harus dibayarkan Budani adalah perbandingannya ayam dan bebek A banding B 5/7. 5/7. Yang kedua, bebek dengan kalkun 2/3. 2/3. Bebeknya 2, 3. Ini pastikan ini letaknya sama, bebek. 2 kali 5, 2 kali 7, 7 kali 3. Menjadi perbandingan baru ayam, bebek banding kalkun adalah 10/14/21. Yang ditanyakan adalah 2 kalkun, berarti 2K per yang diketahui apa? 40.000 itu apa? Selisih ayam potong dan bebek. Berarti bebek dengan ayam dikurangi dikali harga selisihnya 40.000. 2K. 2 kali K-nya berapa? K-nya 21. 2 kali 21, 42/14 dikurangi 10 kali 40.000. 42/4 kali 40.000. Ini coret-coret. 420.000. Gitu ya. Kalau mau dicari satu-satu harga kalkunnya, boleh. Baru nanti dikalikan 2. Sama saja. Jawabannya D. Nomor 11. Bu Ani membutuhkan 350 piring untuk persediaan di PKK Dusun Sejahtera. Ia membeli piring di toko murah. Setiap pembelian 2 lusin piring berhadiah 1 buah. Banyak piring yang harus dibayar Bu Ani agar kebutuhan piring tersebut terpenuhi adalah Bu Ani butuhnya ini 350 piring. Tapi jika ia membeli 2 lusin itu berapa buah? 2 kali 24. Dapat hadiah 1. Berarti 1 paket pembelian 2 lusin ditambah hadiahnya gratisnya 1. Maka menjadi 25. Maka dia cukup membeli berapa paket? 350 dibagi 25. Hasilnya 14 paket. Berapa piring yang harus dibayar? 1 yang dibayarkan ini 2 lusin. Berarti 24 kali
14 paket, 336 buah. Nomor 12. Berat truk sopir dan muatannya 6,82 ton. Truk tersebut memuat bawang putih 196 karung dengan berat setiap karung 1/5 kuintal. Berat sopir 80 kg, berat truk adalah titik-titik. Ini berat truk supir dan muatannya. 3 macam ini adalah 6,82 ton, diubah ke kilogram. Dari ton ke kilo itu dikalikan 1000. Isinya bawang putih 196 kali 1/5 kuintal. Berarti 39,2 kuintal. Dari kuintal diubah ke kilogram kali 100. 3.920. Sopirnya 80. Nah, berapa berat truknya? Keseluruhan sekian dikurangi bawang putih dikurangi sopir. Sisanya adalah berat truk 2.820. D. 13. Pak Agus mengendarai sepeda motor dari Sleman menuju Semarang dengan kecepatan rata-rata ini 68 km per jam. Pada waktu dan jalur yang sama, Pak Widodo mengendarai sepeda motor dari Semarang menuju Sleman dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Jarak Sleman-Semarang 105 km. Jarak yang ditempuh Pak Widodo saat berpapasan dengan Pak Agus adalah titik-titik. Kita buat seperti biasa. Pak Agus dari Sleman, kecepatannya 68 km per jam. Kemudian Pak Widodo dari Semarang, kecepatannya 25 km per jam. Kemudian kita lihat waktunya bagaimana. Pada waktu dan jalur yang sama, mengendarai, berarti waktunya sama ya. Jadi kita nggak perlu cari selisih jaraknya. Tinggal waktu papasannya adalah jumlah jarak dibagi jumlah kecepatan. 105 dibagi 140. 3/4 jam. Karena ditanya jarak, berarti ini nggak usah diubah ke menit. Tetap ini aja. Jarak Pak Widodo, kecepatannya berarti Pak Widodo. 3/4 jam kali kecepatannya 72 km per jam. Jam-jam coret 3/4 kali 72. 54, sisanya satuannya km. Jawabannya A. Nomor 14. Perhatikan sifat bangun berikut. Nah, pertama, A, B, C, D ini, nama-nama bangun ini digambar. Belah ketupat, ini. 4 sisinya sama, tapi diagonalnya tidak sama. Jajar genjang, koyo persegi panjang tapi dimencengke. Trapesium, persegi, ini keempat sisinya sama. Dan diagonalnya sama, sudutnya siku-siku semua. Perhatikan sifatnya, mempunyai 4 sisi sama panjang. Yang 4 sisi sama panjang yang mana? Hanya tinggal ini, betul, belah ketupat sama persegi. Ini gimana? Ini tidak sama ya. Nah, atas dengan bawah sama, kanan dengan kiri sama, tapi keempatnya tidak sama. Ini juga tidak sama, berarti jajar genjang dan trapesium lewat. Mempunyai 2 pasang sudut sama besar. Kalau ini sudutnya adalah siku-siku semua. Nah, kalau ini gimana? Ini tumpul-tumpul yang berhadapan sama. Ini lancip-lancip, ini sama. Jadi jawabannya mengarah ke belah ketupat. Perkuat lagi sifat ketiga. Mempunyai 2 diagonal membagi sama panjang. Ini. Kanan kiri sama. Atas bawah sama. Mempunyai 2 simetri lipat. Ya, jawabannya adalah belah ketupat. Nomor 15.
Pak Wintolo mempunyai pekarangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 14 meter dan panjang 8 kali lebarnya. Di sekeliling pekarangan dipasang pagar. Pada salah satu sisi dibuat jalan masuk 2 meter. Panjang pagar yang mengelilingi pekarangan tersebut adalah, kita cari panjang dan lebarnya dulu. Lebarnya 14 meter. Panjangnya 8 kali lebarnya, berarti 14 kali 8, 112 meter. Keliling, panjang tambah lebar dikali 2. Nah, ini keliling penuh. Tapi ingat, salah satu sisinya dibuat jalan 2 meter, berarti kosong, maka dikurangi 2. 250 meter. C. Lebih jelasnya bisa kalian gambarkan. Nah, ada jalan berarti kosongi. Nomor 16. Ini ada 2 bangun. Yang pertama adalah bangun belah ketupat, ini bawah. Yang satunya ini adalah bangun 1/4 lingkaran. Nyambung ora Bu Irma? Nyambung. Luas gabungan bangun tersebut. Belah ketupat, rumusnya gimana? Seperti layang-layang, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Diagonal satunya mana? Dari atas sampai bawah. Ini 12, 24. Diagonal 2-nya 16, 16. Berarti 32 bagi 2. Boleh main coret. 384 cm persegi. Bangun kedua 1/4 lingkaran. R-nya berapa? R-nya strip 1. Strip 1 itu angkanya berapa? Cari di sini. Ternyata 20. Kalau 20 berarti menggunakan 3,14. 1/4 kali 3,14 kali 20 kali 20. Ini 00-nya coret bisa menjadi 3,1-nya 14 menjadi 314. Gitu ya. Tinggal dikalikan bagi 4. 314. Nah, kalau sudah ketemu semua, baru digabung. Bangun 1 ditambah bangun 2. 698 cm persegi. B. Nomor 17. Banyak rusuknya. Ini kan prisma ya, sama. Berarti dihitung banyak sisinya sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyak rusuknya adalah 8 kali 3. 24. Atau ini dicari berapa, terus yang tengah ini berapa, yang sini berapa. 18. Luas permukaan gabungan. Ada bangun balok, ada bangun kubus. Sekarang kita cari dulu luas permukaan bangun balok. Pulang petang, langsung tidur kali 2. Panjangnya kita cari, ini 24. Lebarnya, ini dari ujung sini sampai ujung sini. Ini dipotong menjadi 2. Strip 2, strip 2. Berarti 8 tambah 8. Lebarnya 16. Tingginya juga sama, 16. Masukkan ke dalam PLPTLT. Baru dikalikan 2. Ini hasilnya. 2048 cm persegi. Kemudian ditempeli bangun kubus. Bangun kubus R-nya adalah 8. Maka luas permukaannya adalah 6 kali 8 kali 8. 384 cm persegi. Nah, karena ini nempel, berarti ada 2 sisi yang saling berhimpitan. Itu tidak kelihatan, berarti mengurangi. Luas permukaan yang berhimpit adalah 2 sisi kali 8 kali 8. Hasilnya 128. Berapa luas permukaan gabungannya? Luas permukaan balok ditambah
luas permukaan kubus dikurangi luas permukaan yang berhimpit. Hasilnya 2304 cm persegi. C. Nomor 19. Loh, perasaan wis tak gambar kok orang ono Mbak Irma? Hah? Aku salah kirim berarti ya. Nomor 19. Ini kok gambarnya nggak muncul ya? Kalian gunakan kertas koordinat. Pastikan letaknya tepat ya. Antara 1,4, 41, dan 1, -5. Mencari bangun layang-layang. Ini gambarnya tadi itu mudah sekali karena diagonalnya itu pas di garis. Jadi sangat mudah. Jawabannya -21 B. Oke, lali. Nomor 20. Balok A berisi air penuh. 1/4 bagian dari volume air ini dituangkan ke dalam kubus B. Tinggi air di kubus B adalah, yang ditanyakan adalah tinggi di kubus B ini. Nah, kita cari volumenya. Untuk mencari volume itu gimana? Luas alas, yang ditanyakan adalah tinggi bangun kubus. Untuk mencari tinggi air bangun kubus adalah volume dibagi luas alas. Volumenya berasal dari balok, tapi hanya 1/4. Maka volume air yang dituangkan adalah 1/4 kali panjang kali lebar kali tinggi. Ketemunya ini. Kemudian luas alasnya dari kubus ini adalah 48 kali 48. Tingginya berarti volume air dibagi 48 kali 48. Ketemunya 18. Ini kalau tidak dihitung pun bisa. Ya. 96 bagi 48. 2. 48 dengan 48. Habis. Nah, ini tinggal 2. 36 kali 1/4. 36 dengan 4 dibagi 9 ya. 2 kali 9, 18. Itu bisa. Jawabannya A. 18. 21. Berikut data berat badan siswa SD Nusantara. Rata-rata. Kalau datanya seperti ini, berarti datanya ini ditambah semua. Dibagi banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagi 12. 46,25. Jawabannya B. Nomor 22. Medis. Ada dokter, ada perawat. Karena ini kolomnya medis itu hanya 1. Kemudian pertanian juga digabung. Ini maka yang ini dijumlahkan dulu. Yang medis totalnya berapa? 5 tambah 11. 16. Kemudian TNI, AU, AD ditambahkan 10. Pertanian juga ditambahkan. Peternak dan petani. Swasta juga ini ditambahkan dulu jadiin 1. Baru kita cari. Di sini bentuknya adalah derajat, maka kita tentukan besar derajatnya. Jumlah totalnya ini dijumlahkan 180. Medis berarti 16/180 kali derajat 360. Ini coret-coret bagi 182. Udah tinggal 16 kali 2, 10 kali 2.
75 kali 2, 34 kali 2, 45 kali 2. Nah, setelah ketemu, baru ditentukan besar derajatnya yang sesuai. Medis 30, di sini 32, di sini berapa ini? 32, di sini 32. Medisnya 32 ya, maaf ya, 16 kali 2. 32 semua, berarti betul. TNI 10 kali 2, 20. Ini 20, 20, 20, 20. Betul semua. Pertanian 150. Paling besar. Pertanian 150. Ini pendidikan salah. Ini betul, ini salah. B dan D salah. Swasta 68. Ini 68. Yang ini sudut siku-siku. Kalau siku-siku berapa? 90. Berarti salah. Maka jawabannya adalah C. 23. Modus hasil panen Pak Karto pada tabel tersebut adalah modus hasil panen. Yang ditanyakan hasil panennya. Berarti jumlahkan padi berapa, jagung berapa, kedelai berapa, kacang berapa. Yang paling banyak apa? Ini hasil penjumlahannya. Yang paling banyak adalah kedelai. Jawabannya C. 24. Menganalisis ya. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan diagram ini. A. Banyak siswa yang suka gudeg adalah, kita cari. Persennya kita tetap tentukan dulu. Ini siku-siku berarti 25%. Ini garis lurus berarti 50%. Sudah ada 5 dan 25, maka sisanya empek-empek 20%. Ini strip artinya sama. Berarti rawon dengan empek-empek sama 20. Soto 30. Yang diketahui adalah rawonnya. 20% itu 4 siswa. Gudeg berarti 5 per 20 kali 4. 1 siswa. Salah. Selisih siswa yang suka soto dan gudeg ada 7. Soto. Sotonya berapa? 30 per 20 kali 4. 6. Sama gudeg. Gudegnya tadi berapa? 1. 6 kurangi 1. 5, ini 7, salah. Jumlah siswa yang suka gudeg dan empek-empek ada 5 orang. Gudeg tadi udah dicari 1. Empek-empek itu sama ya dengan rawon 4. 1 tambah 4, 5. Betul. Modusnya berarti yang paling banyak apa? Soto. Salah ya. Ini bakso. Jawabannya adalah C. 25. Berdasarkan diagram tersebut, siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata mengikuti pengayaan. Berapa banyak siswa yang mengikuti pengayaan? Ini data nilainya disajikan dalam diagram batang. Kita ubah dahulu ke dalam bentuk tabel. Nilainya adalah 68, 78, 81, 84, 91, dan 97. Kita buat. Banyak siswanya ini sesuai tinggi tabelnya. 68 ada 4, pindahkan. 76-nya ada 6, pindahkan. Sampai selesai di 97 ada 4 anak. Nah, kemudian dikalikan 68 kali 4, 76 kali 6. Kalau sudah, ini di total jumlahnya adalah 4.212. Rata-ratanya total nilai dibagi jumlah siswa. 4.212 dibagi 50. 84,25. Nah, yang di atas rata-rata berarti berapa? 91 dengan 97 itu ikut pengayaan. 91-nya 12, 97-nya ada 4. Ada 16 siswa.
Oke anak-anak, selesai pembahasan kita hari ini. 25 soal. Kalian pelajari. Persiapkan untuk ASPD besok. 25 soal, waktunya 90 menit. Dari bilangan itu 10 nomor. Geometri dan pengukuran 10 nomor. Pengolahan data 5 nomor. Itu ya anak-anak. Selamat belajar. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hah? Karo apa? Dan jenengan ra ngopi. Ding. Ora apa-apa, gampang misalnya. Iki terus kepiye Mbak Irma yuk? Ora. F. Aku lali FN F9 apa-apa ya? Nembe tok stop sairing. Ya. Aku lali, urung. Wis metu.